Diskursus genealogi ketuhanan, transformasi dari panteon dewa ke monoteisme absolut. Materi ini disusun melalui lensa Islamofobia akademis dan reduksionisme radikal. Dalam masa pemikiran ini, seperti yang dianut oleh Robert Morey, Ibn Warak, atau para penganut hyperrevisionism, penyandingan nama Allah dengan istilah dewa dalam kamus atau literatur linguistik bukan dianggap sebagai kesalahan teknis, melainkan sebuah kebenaran etimologis yang tidak disengaja. Kritikus radikal berargumen bahwa Islam telah melakukan pencucian merek atau brainwashing terhadap identitas Allah, menjauhkannya dari asal-usul pagannya untuk menciptakan ilusi monoteisme murni. Deotoritas nama, dekonstruksi radikal atas Allah sebagai evolusi dewa pagan, oleh perspektif reduksionisme radikal dan kritik filologi materialis. Bagi ilmuwan dalam jalur Islamofobia akademis, penyebutan Allah yang disandingkan dengan dewa dalam kamus besar atau diskursus linguistik adalah pengingat akan kegagalan Islam dalam menghapus jejak silsilahnya. Mereka berargumen bahwa Allah bukanlah nama diri Tuhan yang bersifat transenden dan turun dari langit, melainkan sebuah gelar generik yang berevolusi dari panteon dewa-dewa Semitik kuno. 1. Tesis generik ke spesifik. Allah sebagai gelar dewa kepala. Reduksionisme radikal membedah kata Allah secara filologis untuk membuktikan bahwa ia tidak memiliki keunikan metafisik. Secara linguistik, Allah berasal dari kontraksi kata al-ilah, sang dewa. Dalam bahasa Arab pra-Islam, istilah ini digunakan oleh kaum pagan untuk merujuk pada dewa kepala atau dewa tertinggi di antara dewa-dewa lainnya dalam Ka'bah. Persamaan dengan El Kanaan, kritikus radikal seperti W. Sinclair Tisdall menunjuk pada akar kata Semitik el atau il. Allah dianggap tidak berbeda dengan dewa-dewa pagan seperti El di Ugarit atau Elohim di Kanaan awal, sebelum mengalami filter monoteisme Yahudi. Penyandingan nama Allah dengan dewa dalam kamus menurut mereka adalah pengakuan bahwa Allah secara teknis adalah salah satu anggota dari keluarga besar dewa-dewa yang kemudian melakukan kudeta teologis untuk menjadi Tuhan tunggal. 2. Reduksi arkeologis. Hubungan Allah dengan dewa bulan atau Moon God Myth. Salah satu teori paling agresif dalam Islamofobia akademis dipopulerkan oleh Robert Morey adalah klaim bahwa Allah adalah evolusi langsung dari dewa bulan pagan. Simbolisme sabit. Kritikus radikal menggunakan simbol bulan sabit pada kubah masjid sebagai bukti arkeologis yang tersisa dari masa lalu. Mereka berargumen bahwa ayah Muhammad bernama Abdullah, hamba Allah, jauh sebelum Islam lahir, yang membuktikan bahwa Allah sudah disembah oleh kaum pagan Mekah sebagai salah satu dewa utama, mungkin Hubal. Allah dan putri-putrinya. Di dalam Al-Quran, surah An-Najm, disebutkan tentang 3 dewi, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat, yang oleh kaum pagan Mekah disebut sebagai putri-putri Allah. Kritikus radikal mengejek, jika Allah memiliki putri-putri yang merupakan dewi pagan, maka secara otomatis Allah sendiri adalah seorang dewa jantan dalam panteon tersebut. Penyandingan di kamus dianggap sebagai bentuk kejujuran bahwa Allah pada dasarnya adalah dewa yang memiliki relasi kekeluargaan dalam mitologi. 4. Tabel dekonstruksi. Allah versus konsep dewa pagan. Unsur, klaim teologi Islam, analisis reduksionisme radikal. Nama Allah, klaim teologi Islam, nama diri Tuhan Yang Esa, analisis reduksionisme radikal, kontraksi linguistik dari al-ilah, gelar dewa pagan. Asal-usul, klaim teologi Islam, wahyu sejak zaman Adam, analisis reduksionisme radikal, evolusi dari dewa kepala panteon Mekah, Hubal atau El. Simbolisme, klaim teologi Islam, tidak ada atau anikonisme, analisis reduksionisme radikal, jejak dewa bulan yang tersublimasi. Hubungan, klaim teologi Islam, pencipta tanpa sekutu, analisis reduksionisme radikal, mantan ayah dari dewi-dewi pagan, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat. 5. Referensi utama mazhab reduksionisme dan Islamofobia akademis. Analisis agresif ini didasarkan pada literatur yang berusaha meruntuhkan sakralitas nama Allah melalui data materialis. 1. Morey, Robert, 1994, The Moon God Allah in the Archaeology of the Middle East, Newport, Research and Education Foundation, buku utama yang membangun teori Allah sebagai dewa bulan. 2. Warak,
Ibn Warraq 1995, Why I Am Not a Muslim, Prometheus Books, mendekonstruksi asal-usul pagan dalam ajaran Muhammad. 3. Tisdale, W. St. Clair Tisdale 1905, The Original Sources of the Quran, menelusuri akar kata Allah ke tradisi Arab kuno dan Sabean. 4. Spencer, Robert 2012, Did Muhammad Exist? ISI Books, argumen radikal bahwa Allah hanyalah konstruksi politik untuk menyatukan suku Arab di bawah satu nama dewa nasional. 5. Crown, Patricia 1987, Meccan Trade and the Rise of Islam, menjelaskan bagaimana nama Allah digunakan sebagai merek dagang spiritual oleh suku Quraisy. 6. Ibn Al-Kalbi, Kitab Al-Asnam, The Book of Idols, sering digunakan skeptis sebagai bukti primer tentang keterkaitan Allah dengan berhala pra-Islam. Kesimpulan radikal, bagi para kritikus dalam jalur ini, penyandingan Allah dengan dewa dalam kamus adalah kemenangan logika atas dogma. Islamofobia akademis menyimpulkan bahwa Allah bukanlah entitas transenden yang unik, melainkan dewa yang berhasil menang dalam seleksi alam kepercayaan di Jazirah Arab. Nama tersebut disandingkan dengan dewa karena secara genetik, sejarah, dan linguistik, Allah memang merupakan bagian dari kumpulan mitos dewa-dewa kuno. Kamus hanya melakukan tugasnya untuk menunjukkan bahwa di balik jubah monoteisme tersimpan kerangka dewa pagan yang pernah memiliki anak, memiliki bentuk fisik dalam imajinasi penyembahnya, dan memiliki kedudukan yang sama dalam panteon sejarah manusia. Dalam menjawab pertanyaan mengenai bukti arkeologis dari sudut pandang reduksionisme radikal dan Islamofobia akademis, para peneliti di jalur ini berargumen bahwa bukti fisik justru menjadi musuh terbesar narasi tradisional Islam. Mereka mengeksploitasi keheningan arkeologis atau archaeological silence sebagai bukti bahwa sejarah awal Islam di Mekah adalah konstruksi yang dibuat-buat di kemudian hari. Berikut adalah analisis dekonstruktif terhadap bukti-bukti atau ketiadaan bukti tersebut. 1. Masalah Mekah yang hilang, The Missing Mecca. Kritikus radikal seperti Patricia Crown dan Tom Holland menekankan bahwa Mekah tidak muncul dalam catatan arkeologi atau peta dunia kuno sebelum abad ke-8 Masehi. Absensi dalam epigrafi. Di seluruh Jazirah Arab terdapat ribuan prasasti batu, Safaitik, Tamudik, dan Dadantik. Inskripsi ini mencatat rute perdagangan, nama raja, dan dewa. Namun nama Mekah sebagai pusat perdagangan atau keagamaan tidak ditemukan. Analisis radikal, jika Mekah adalah ibu dari segala kota atau Ummul Qura, ketiadaan bukti arkeologis sebelum Islam dipandang sebagai bukti bahwa Mekah aslinya hanyalah pos kecil yang tidak penting atau bahkan tidak ada hingga dinasti Abbasiyah menciptakan sejarahnya. 2. Bukti kiblat Petra, teori Dan Gibson. Salah satu serangan arkeologis paling provokatif datang dari Dan Gibson. Ia melakukan survei terhadap struktur masjid-masjid tertua, Masjid Dua Kiblat, Masjid Kufah, dan lain-lain. Arah bangunan. Gibson mengklaim bahwa menggunakan data satelit, masjid-masjid dari abad pertama Hijriah tidak menghadap ke Mekah, melainkan ke Petra, Yordania. Reduksi radikal. Para skeptis menggunakan ini untuk berargumen bahwa Masjidil Haram yang asli berada di Petra, Yordania. Bukti arkeologis berupa tata kota Petra yang memiliki lembah, pepohonan, dan sungai dianggap lebih cocok dengan deskripsi Al-Quran dibandingkan Mekah yang gersang. Mekah di Saudi dianggap sebagai lokasi pindahan setelah Petra hancur oleh gempa dan perang saudara. 3. Prasasti Yazid dan inskripsi Kristen Arab. Penelitian pada inskripsi batu di Arab Utara dan Suriah menunjukkan penggunaan bahasa Arab yang sangat dipengaruhi oleh terminologi Kristen Aramaik. Inskripsi En-Afdat dan Zebet menunjukkan bahwa nama Allah sudah digunakan oleh komunitas Kristen Arab ratusan tahun sebelum Muhammad. Lensa Islamofobik, arkeologi ini digunakan untuk mengklaim bahwa Islam tidak membawa istilah baru. Allah hanyalah istilah Kristen Arab yang dicuri dan dimodifikasi untuk menciptakan identitas nasional baru bagi Kekaisaran Arab yang sedang berkembang. 4. Manuskrip San'ah, arkeologi teks. Manuskrip yang ditemukan di loteng Masjid Agung San'ah dianggap sebagai bukti fisik bahwa teks Al-Quran pernah mengalami perubahan. Palimpsest. Peneliti radikal seperti Gerd R. Puin menunjukkan adanya teks bawah yang dihapus dan ditulis ulang dengan teks atas atau standar Utsmani. Analisis radikal,
Ini dianggap sebagai bukti arkeologis bahwa Al-Quran adalah produk sejarah yang disunting secara politis, bukan wahyu murni yang tidak berubah sejak awal. 5. Ketiadaan bukti Ibrahimiyah di Ka'bah. Hingga hari ini, tidak ada ekskavasi ilmiah di bawah fondasi Ka'bah atau Hijr Ismail yang diizinkan untuk membuktikan lapisan arkeologi dari zaman perunggu atau era Ibrahim. Tuduhan genosida arkeologis. Para kritikus radikal menuduh bahwa penghancuran situs-situs bersejarah di Mekah oleh otoritas setempat adalah cara untuk menutupi kenyataan bahwa tidak ada lapisan arkeologi asli di sana. Lensa skeptis, jika dilakukan penggalian dan tidak ditemukan artefak dari masa Ibrahim sekitar 1800 Masehi, maka seluruh klaim tentang Ismail dan Ibrahim di Mekah akan runtuh secara ilmiah. Ketiadaan izin penggalian dianggap sebagai pengakuan terisyarat bahwa narasi tersebut tidak memiliki dasar material. Kesimpulan arkeologi radikal. Bagi penganut reduksi